Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat, dan juga nikmat kesempatan hidup di muka bumi ini. Yang itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus menambah amal kebaikan kita sebagai bekal untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah, amal soleh yang telah kita kerjakan sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tidak lupa tentunya kita mohonkan salawat dan salam kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing kita semua sehingga kita bisa mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus yang mesti kita ikuti, yang insya Allah dengan mengikuti jalan yang lurus itu kita akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini mari kita mentadabburi beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyuruh kita mengisi kehidupan di alam dunia ini dengan banyak-banyak berbuat baik. Ada begitu banyak ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran agar kita manusia ini melakukan amal kebaikan selama hidup kita. Kenapa kita mesti berbuat baik di dalam hidup kita ini atau beramal soleh? Di antaranya kenapa kita harus berbuat baik atau beramal soleh? Karena memang kehidupan yang Allah berikan kita di alam dunia ini adalah kehidupan untuk beramal. Jadi sengaja Allah berikan kita kesempatan di dunia ini tujuannya untuk beramal soleh. Di mana amal soleh ini nanti akan diberikan balasannya tidak saja di dunia tapi juga sampai di akhirat. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-7, Allah sampaikan
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya kata Allah, in ahsantum, jika kalian di muka bumi ini ahsantum, berbuat kebaikan, melakukan amal-amal soleh, maka kata Allah, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asabtum falaha, begitu juga jika kamu jalani kehidupan di dunia ini dengan banyak melakukan kejahatan, keburukan, kezaliman, kemaksiatan, maka balasannya juga untuk dirimu juga. Ayat ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan itu nanti akan ada balasannya. Kalau yang baik yang dia lakukan, balasannya juga kebaikan. Sebaliknya, jika yang dilakukan adalah keburukan, maka yang didapatkan juga keburukan. Maka kalau kita timbang-timbang, perbuatan manusia itu dua itu. Kalau tidak melakukan kebaikan, pasti keburukan. Kalau dia nggak melakukan keburukan, berarti dia melakukan kebaikan. Pilihannya cuma dua itu manusia. Berbuat baik atau berbuat buruk. Tapi kata Allah ingatkan, kalau kamu memilih kebaikan, maka kebaikan itu nanti balik kepadamu. Wa in asatum falaha, kalau kamu isi hidupmu dengan keburukan-keburukan, maka keburukan itu juga balik kepada dirimu. Kalau sudah paham seperti itu, konsep hidup itu, kalau berbuat baik dapat kebaikan, kalau berbuat buruk dapat keburukan, tentu orang yang beriman akan ayat Allah ini akan banyak melakukan amal kebaikan. Kemudian berikutnya, Allah juga mengingatkan kenapa kita mesti berbuat baik di kehidupan dunia ini. Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa setiap amal yang dilakukan oleh umat manusia itu nanti tercatat dengan baik dan akan ditimbang. Amal itu ditimbang, sehingga nanti ada orang itu yang berat amal kebaikannya, tapi ada juga ketika ditimbang lebih berat amal buruknya. Kalau amal baiknya yang lebih berat, maka dia akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan, kesenangan yang luar biasa. Adapun mereka yang ketika ditimbang amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka dia pertanda akan mengalami penderitaan, kerugian yang luar biasa. Allah sebutkan hal ini dalam firman-Nya, fa'amma man thaqulat mawazinuh, adapun mereka yang ketika ditimbang amal kebaikannya sakulat, berat timbangannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi ditimbang, kalau pas ditimbang amal baiknya lebih berat daripada keburukannya, fahuwa fi isyatir radiyatin, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ketika ditimbang amal baiknya ternyata ringan,
lebih berat amal buruknya, maka kata Allah, fa ummuhu hawiyah, maka dia nanti akan tinggal di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Allah jelaskan, narun hamiyah, yaitu neraka yang isinya itu api yang menyala-nyala. Ini kalau orang pas ditimbang amalnya lebih berat amal buruknya atau lebih ringan amal kebaikannya daripada amal keburukannya. Melihat beberapa ayat ini tentunya kita akan termotivasi menjalani hidup ini dengan berusaha tingkah laku yang kita lakukan bernilai kebaikan, lisan yang kita gunakan bernilai kebaikan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa di dunia ini, tentunya kita jadikan sebagai pemberat amal, timbangan amal kebaikan kita. Makanya di dalam Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat yang ke-77, Allah dengan sangat baik memberikan sebuah motivasi kepada kita. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah olehmu, fima ataqallah, dengan segala apa yang telah Allah berikan kepadamu, daral akhirah, untuk kebahagiaanmu di negeri akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menyuruh kita segala fasilitas yang Allah telah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, gunakan untuk meraih kebahagiaanmu di negeri akhirat. Semua kita telah diberikan oleh Allah beragam nikmat, beragam fasilitas. Nah, Allah menyuruh, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah, carilah melalui segala macam apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kebahagiaanmu di negeri akhirat. Maka jadikan harta itu untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Kalau Allah berikan kita kekuasaan di muka bumi ini, jadikan kekuasaan itu untuk membahagiakanmu di negeri akhirat. Kalau engkau diberikan ilmu oleh Allah di muka bumi ini, gunakan ilmu itu untuk darul akhirat. Jadi apapun yang telah Allah berikan, investasikan untuk kehidupan negeri akhirat. Itu perintah ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, meskipun Allah juga ngasih kelonggaran, tapi jangan kau lupakan bagianmu di kehidupan dunia. Maknanya apa? Silakan dinikmati dunia ini secukupnya. Tapi yang jauh lebih penting untuk dipersiapkan adalah darul akhirah, negeri akhirat. Sehingga Allah di dalam firman yang lain menyampaikan, walal akhiratu khairul laka minal ula, surah Ad-Duha. Walal akhiratu, dan sungguh benar kehidupan di akhirat itu laka, bagi kalian wahai umat manusia, khairun, lebih baik, minal ula, daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di alam dunia.
Kenapa lebih baik kehidupan akhirat itu dibandingkan kehidupan di dunia ini? Seenak-enaknya di dunia, sebahagia-bahagianya hidup di dunia, itu sementara. Sifatnya apa? Sementara. Adapun negeri akhirat itu abadi. Kalau dia bahagia di akhirat, itu kebahagiaannya abadi. Kalau di dunia sementara. Ada batasnya. Kalau sudah masuk liang kubur, ya sudah selesai. Sehingga Allah ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berlomba-lombaan di negeri dunia ini. Kapan itu berakhir? Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau kamu sudah mengunjungi kubur, maksudnya apa? Menjadi penghuni kubur. Baru api itu. Kalau nuruti keinginan mengejar dunia, nggak ada habisnya. Tidak ada apa? Habisnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di dalam Quran surah Al-Qasas tadi, wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada kalian. Jadi Allah menyuruh kita untuk berbuat baik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama sebagaimana ahsanallahu ilaika, Allah telah berbuat baik juga kepada diri kalian. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi di satu sisi Allah menyuruh kita melakukan kebaikan, di sisi yang lain Allah melarang kita melakukan kerusakan. Ya memang hidup manusia itu Pak, kalau nggak berbuat baik, berbuat buruk. Kalau nggak memperbaiki, ya merusak. Pilih mana? Dikenal orang yang berbuat baik, ataukah dikenal orang yang berbuat buruk? Dan semua itu nanti akan tercatat dengan sangat baik dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita mentadabburi firman Allah yang lainnya. Allah sampaikan dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian berbuat adil dan berbuat ihsan. Adil dan ihsan ini sama-sama baik Pak. Adil itu kebaikan, ihsan itu juga kebaikan. Cuman dalam konteks beramal baik, adil dengan ihsan itu lebih baik ihsan daripada sekedar adil. Kenapa? Kalau adil, berbuat baik dalam konteks adil, itu dia mengambil apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang menjadi kewajibannya, standar. Ketika dia memberi,
dia berikan sesuai dengan kewajiban dia kepadanya. Ketika dia mengambil haknya, dia hanya mengambil sesuai dengan jatah haknya. Itu adil. Tapi kalau ihsan, kalau memberi lebih dari apa yang semestinya. Kalau mengambil, dia mengambil kurang dari apa yang menjadi haknya. Itu ihsan. Berbuat baik di atas standar. Contoh, kalau ada orang transaksi jual beli, misalnya nukar limau 1 kilo harganya 10.000. Ketika kita bayar 10.000, kita diberi jeruk berapa? 1 kilo. Itu adil. Kalau ihsan gimana? Kalau pedagang itu ihsan, diterima duitnya 10.000, jeruknya ditambahi lebih dari 1 kilo. Itu ihsan. Kalau penjualnya yang ihsan gimana? Pembelinya yang ihsan gimana? Penjualnya ngasih 1 kilo, mestinya bayar 10.000, dia bayar 11.000. Itu ihsan. Lebih dia dari standar biasa. Nah, Allah di sini menyuruh kita minimal adil. Dalam berbuat kebaikan itu minimal apa? Adil. Imbang. Setara. Tapi kalau mau level yang lebih tinggi, level ihsan. Sehingga Allah di banyak ayat itu menyebut innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat demen, sangat senang kepada hamba-hambanya kalau dia melakukan kebaikan itu kebaikannya di atas standar, lebih baik. Berbuat baik, adil, ihsan lebih dari itu. Sehingga ketika Allah menyebutkan ciri orang bertakwa, di antaranya adalah wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Makna afina 'anil nas itu memberikan maaf meskipun tanpa harus diminta maaf. Itu ihsan, Pak. Kalau ada orang berbuat salah, datang kepada kita, lalu kita maafkan, itu standar, Pak. Itu standar. Memberi maaf ketika ada orang minta maaf. Itu kebaikan itu. Kalau ada orang minta maaf, gak kita maafkan, kita gak baik itu. Tapi kalau ada orang minta maaf, kita maafkan, baik berarti kita. Dan akan lebih baik lagi tanpa diminta maafnya pun kita memaafkan. Wah, itu luar biasa. Itulah ihsan. Nah, Allah menyuruh di dalam ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini salah satu tafsiran mengenai makna adil dan ihsan dalam konteks beramal baik. Beramal baik. Jadi kebaikan itu level adil, ada juga level ihsan. Tentu adil itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau levelnya sampai pada level ihsan. Ada begitu banyak contoh bagaimana Nabi begitu ihsannya, begitu ihsannya
begitu baiknya dalam berinteraksi dengan sesama umat manusia. Mungkin kita masih ingat bagaimana kisah Nabi yang setiap kali lewat diludahi oleh orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang begitu benci kepada siapa? Kepada Nabi. Setiap Nabi lewat rumahnya diludahi. Suatu saat ketika Nabi lewat, yang ludah nggak ada. Kok nggak ada ludahnya? Nabi tanya, kemana orang yang biasa ludah itu kok nggak ada ludahnya? Ternyata dia apa? Sakit. Apa dilakukan Nabi? Dijemur, Pak. Dijemur. Itu ihsan itu. Didoakan yang baik, didoakan kesembuhan. Nabi gak marah, malah dengan kebaikan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Nabi kita Muhammad SAW membuat orang tadi begitu perhatian kepada Nabi, bahkan memeluk agama Islam. Nah, itu ihsan yang ditampilkan oleh suri tauladan terbaik umat manusia. Selanjutnya kita bacakan Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Allah sampaikan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat kebaikan. Itu Allah yang bilang. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan hasanah, hasanah itu satu kebaikan. Falahu, maka orang yang melakukan satu kebaikan tadi, asyru amsalihha, akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amal kebaikan yang dia kerjakan. Ini luar biasa. Bagaimana Allah itu membalas wa man jaa bis sayyi'ah. Tapi jika ada hamba Allah ini yang melakukan sayyi'ah, keburukan atau kejahatan, fala yujza illa mithlaha, maka perbuatan jahat tadi akan dibalas seimbang dengan kejahatannya, enggak dilipat gandakan, setara dengan perbuatan jahatnya. Ini berbeda ketika kita melakukan kebaikan, itu Allah ganti dengan 10 kali lipat. Tapi kalau keburukan, melakukan satu keburukan, Allah berikan balasan standar saja, kadang dilipat-lipat gitu. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada kita. Tapi nyatanya manusia masih ada yang lebih senang melakukan keburukan daripada kebaikan. Padahal perbedaannya jauh benar. Satu kebaikan dibalas 10 kali kebaikan. Satu keburukan dibalas 1 keburukan. Itu menunjukkan Allah begitu sayang kepada manusia. Kalau mau sama satu keburukan dibalas 10 kali lipat keburukannya. Kalau dia mukul sekali, dipukul 10 kali, kan gitu. Tapi Allah nggak kayak gitu. Melakukan satu keburukan, dibalas satu saja. Nah, ini betapa Allah itu sayang kepada kita. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak
sedikit pun dizalimi oleh Allah. Sehingga Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, mithqala dzarrah, sekecil biji atom, jangan lagi sawi, sekecil biji atom, inti atom lagi kecil banget. Itu kata apa? Kata Allah, ya Rabb, manusia yang melakukan amal keburukan atau amal kebaikan sekecil bandar tadi, tetap Allah lihat dan akan dibalas 10 kali lipat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya juga, ketika manusia itu melakukan keburukan meskipun sekecil zarrah tadi, tetap juga Allah akan perlihatkan balasan. Jadi Allah itu adil benar, tidak ada yang dizalimi. Tertulis dengan baik, tercatat dengan baik, tersimpan dengan baik. Tiba masanya nanti semua amal perbuatan manusia akan ditunjukkan, ditampilkan. Ini dulu kamu, kebaikan ini, keburukan ini, kita timbang. Berat amal baiknya, dia akan menjadi orang yang bahagia. Berat amal keburukannya, ringan amal baiknya, maka besar kemungkinan orang ini akan mengalami penderitaan di negeri akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis, mudah-mudahan masih cukup waktu. Ada satu hadis terkait dengan bagaimana Allah itu menulis kebaikan dan membalas keburukan. Nabi juga memberikan penjelasan. Kalau di Al-Quran tadi Allah katakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Nah, ini hadis sekarang. Nabi menyampaikan, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu akan mencatat setiap hasanah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dicatat. Begitu juga as-sayyi'at, setiap keburukan-keburukan itu dicatat oleh Allah. Summa bayyana dzalik, kemudian Nabi menguraikan lebih jauh tentang masalah catatan amal ini, kebaikan dan keburukan ini. Nabi melanjutkan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan kuat melakukan amal kebaikan, falam ya'malha, tapi enggak kesampaian untuk dilaksanakannya. Sudah ada niat, sudah ada keinginan kuat melakukan satu amal kebaikan, tapi qadarullah niat amal baik tadi ada jadi terlaksana. Maka kata Nabi, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Orang tadi meskipun tidak sampai dikerjakan, tapi sudah berniat dan berusaha mengerjakan, tapi juga tidak kesampaian, kata Nabi, tetap ditulis satu kebaikan yang sempurna. Ini menggambarkan niat saja Pak, niat baik saja sudah Allah perhitungkan, meskipun belum sempat dilakukan. Itu betapa baiknya Allah. Niat kita mau hadir ke masjid ini, ngikut sholat jamaah maghrib dan isya, hujan. Mau berangkat gak ada payung, mau berangkat gak ada jas, sampai sana bisa basah, akhirnya gak jadi. Niat ledakan tadi itu Pak, itu oleh Allah kata Nabi tetap ditulis
satu kebaikan, meskipun niat tadi belum apa dikerjakan. Berarti Ustaz, enaknya niat aja lah. Enggak kayak gitu. Ini hamma itu artinya apa? Niat, tapi tidak sekedar lintasan saja Pak. Ada keinginan kuat untuk mewujudkan itu, tapi ada halangan-halangan tertentu sehingga tidak kesampaian. Nah, yang seperti itu oleh Allah tetap diberikan kebaikan, ditulis satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Dan jika orang tadi yang berkeinginan melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu niat baiknya tadi kesampaian untuk dikerjakan, jadi dikerjakan. Katabahallahu lahu indahu asyra hasanat, maka orang tadi akan ditulis 10 kali lipat kebaikan. Jadi tadi niat jam 5 nanti aku mau ke Al-Furqan, dengarkan tausiah, niat sudah, lalu datang hadir di sini, maka ditulis 10 kali lipat kebaikan. Ya, kalau nggak kesampaian karena mungkin tadi kehujanan lalu nggak jadi, itu pun sudah ditulis satu kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Tapi jika ada manusia berniat melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi kerjakan. Sudah ada niat Pak melakukan keburukan, tapi nggak jadi, dia urungkan niat itu. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, ditulis satu kebaikan. Awalnya sudah ada keinginan Pak untuk melakukan kejahatan, sudah ada ini, sudah merencanakan, tapi ia urungkan, gak jadi. Maka niat jahat yang kemudian dia batalkan itu pun ditulis satu kebaikan. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Dan jika orang yang berniat buruk tadi dikerjakan menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah perbuatan jahat, kata bahwa lahu sayyi'ah wahidah, hanya ditulis satu saja. Ya, ini memperjelas ayat tadi. Ya, kalau berbuat baik dikasih 10 kali kebaikan, kalau keburukan cukup ditulis satu keburukan. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sehingga ini bisa menjadi motivasi kita. Niat baik saja Pak, sudah diberikan apa? Catatan amal kebaikan. Tapi ya jangan cukup niat saja, harus ada ikhtiar mewujudkannya. Kalaupun terhalang, qadarullah, ada halangan-halangan tertentu sehingga kita nggak jadi, nggak apa-apa, tetap ditulis sebagai satu kebaikan. Syukur bisa dilaksanakan, sehingga akan ditulis menjadi 10 kali lipat kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh, beramal baik, sehingga nanti ketika ditimbang oleh Allah, catatan amal baik kita lebih banyak daripada amal buruknya, lebih berat amal baiknya daripada amal buruknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.